Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Pandu Al-Khairat. Tidak, saudara. Tapi merah putih bersama bangsa Indonesia sudah ribuan tahun yang silam. Ini bangsa Jawa, bos. Jangan sembarangan, bos. Minggir orang minggir. Minggir orang minggir. Menteri Kebin pecat. Menteri Kebin, jaga martabat bangsa kita, jaga kiai-kiai kita, jaga PWI-LS kita, jaga Nahdlatul Ulama kita, jaga pemimpin kita. Bagaimana cara kita mampu menundukkan sebuah bangsa sehingga bangsa itu akan menjadi seperti bebek, seperti kambing yang dapat kita kendalikan, yang dapat kita jajah, yang dapat kita jadikan budak. Caranya adalah dengan menghancur leburkan sejarah masa lalu bangsa itu, sehingga mereka akan terputus dengan leluhurnya, sehingga mereka akan terputus dengan masa lalunya, dengan sejarahnya yang begitu besar, dengan sejarahnya yang begitu mengagumkan. Karena apa? Jiwa manusia, otak manusia memiliki memori. Dia sejak lahir akan mengenang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya mengatakan suatu sejarah yang sebenarnya ini adalah sejarah palsu, maka yang akan diingat oleh dirinya adalah sejarah palsu sampai dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, engkau adalah bangsa Batang, engkau keturunan Kalingga, engkau keturunan Ratu Sima, tidak ada koruptor yang berani untuk korupsi di masa Ratu Sima, tidak ada maling yang berani maling. Sepeda diletakkan di depan rumah, tidak akan ada yang mencuri kalau di zaman Ratu Sima. Kenapa? Karena Ratu Sima yang berasal dari Batang ini, saudara, jangankan orang lain, anak sendiri dieksekusi ketika dia melanggar hukum. Kalau kita belajar tentang keadilan hukum, belajar kepada orang Batang, karena mereka adalah keturunan Ratu Sima. Siapa orang yang lalai mencatat sejarahnya, maka anak cucunya kemudian akan melupakannya. Jaya Katwang pakai benderanya apa? Merah putih. Singasari pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Mataram kuno pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Surakarta setelah dia berpisah dengan saudaranya Jogja pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Aceh pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi, Bone, benderanya juga merah putih. Apa yang dibawa oleh Sising Mangaraja ketika perang melawan Belanda? Apakah dia pakai bendera-bendera yang lain? Tidak. Dia memakai bendera merah putih. Pangeran Diponegoro 1825 ketika perang Jawa, bendera apa yang dia gunakan? Merah. Majapahit benderanya apa? Merah. Kerajaan yang warnanya Golkar itu cuma Banten sama Demak, warnanya kuning. Namanya kerajaan Golkar. Karena Banten itu anaknya Demak, jadi benderanya sama kuning. Tapi yang lainnya merah.
putih. Makanya karena kebanyakan bendera-bendera Nusantara adalah merah putih, para founding father bangsa kita, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Husni Tamrin dan lain sebagainya, kemudian mensepakati bahwa bendera kita adalah merah, merah, merah. Jadi merah putih sudah ribuan tahun bersama anak-anak bangsa Nusantara. Tidak ada yang mengatakan sejak zaman dulu para sejarawan bahwa merah putih hanya keluar baru tahun 1945. Tidak, saudara. Tapi merah putih bersama bangsa Indonesia sudah ribuan tahun yang silam. Dari saripati budaya dan memori kolektif bangsa Indonesia terciptalah bendera kesayangan kita, merah putih, yang hari ini ada di lengan-lengan para laskar sabilillah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Banser Ansor. Indonesia ini, ibu-ibu, tahun 45 anugerah yang sangat terbesar bagi bangsa Nusantara. Dari zaman dulu kita di bangsa Nusantara ini terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan. Tahun 1 Masehi kerajaannya cuma ada di Banten, namanya Salaka Negara. Kemudian 4 Masehi itu ada di Martapura di Kalimantan, kemudian Kalingga ada di Batang, kemudian Tarumanegara ada di Bekasi, tapi berbeda-beda kerajaannya. Kemudian abad-abad selanjutnya, pada abad ke-10 Masehi muncul Singosari, kemudian Mataram kuno abad ke-7. Abad 13 muncul Majapahit. Majapahit hampir saja menguasai seluruh Indonesia, tapi sayang umur Majapahit tidak begitu panjang, hanya 200-an tahun Majapahit. Kemudian muncul kesultanan-kesultanan Islam. Di Demak ada kesultanan Islam didirikan oleh Raden Patah Demak. Di Giri Kedaton di Jawa Timur ada Kesultanan Kedatuan Giri. Di Cirebon kemudian ada Kesultanan Cirebon. Di Banten Kesultanan Banten. Di Jayakarta itu fasal daripada kesultanan yang ada di Banten. Tapi kita belum pernah bersatu seperti tahun 45 dari Aceh sampai Papua. Tetapi tahun 1945 alhamdulillah kita bersatu dari Sabang sampai Merauke di bawah satu bendera merah putih dengan satu dasar Pancasila. Ini harus dijaga. Ini harus jangan sampai dipecah belah. Tidak boleh lagi orang-orang yang ingin kemudian merubah negara kita dari negara kesatuan Republik Indonesia kemudian dipecah-pecah kembali seperti masa lalu. Kenapa? Karena kalau sudah dipecah-pecah lagi, maka akan mudah dikuasai bangsa lainnya. Gak ada sejarah-sejarah Jawa kurapat-kurapat, nulis sejarah-sejarah palsu. Kenapa? Karena kita bukan bangsa pembohong. Kita adalah bangsa yang jujur. Kita bangsa yang telah diakui oleh dunia kejujurannya. Kita bangsa yang diakui oleh dunia kekasatriaannya.
Bahkan di dalam Summa Oriental karya Portugis, orang Jawa selain dia merasa tinggi derajatnya di atas seluruh bangsa-bangsa dunia, orang Jawa juga punya kekhasan yang namanya tradisi amuk. Tradisi apa? Amuk. Apa itu tradisi amuk? Tradisi yang apabila harkat dan martabat bangsa direndahkan, maka orang-orang Jawa akan sanggup untuk mengorbankan jiwa dan nyawanya, raganya, demi mempertahankan harkat dan martabat bangsa. Ini yang dicatat oleh orang-orang luar negeri, Pak. Makanya jangan percaya dengan omongan orang-orang yang mengatakan bahwa orang Jawa itu keturunan budak, orang Jawa keturunan rendah, orang Jawa kita bohongin aja, nurut aja. Tidak, Pak. Pasti suatu hari, suatu masa kebohonganmu akan dibongkar oleh orang Jawa. Di suatu hari, di suatu masa, kalau engkau merasa lebih tinggi dari orang-orang Jawa, maka orang Jawa itu tidak akan membiarkan dirinya dihina, tetapi dia akan tunjukkan bagaimana kebesaran sejarahnya di masa lalu dan keangkuhannya di atas bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena memang orang-orang dari Eropa mencatat bahwa orang Jawa itu merasa sebagai orang paling mulia di dunia di masa lalu. Kenapa? Karena kekayaan kita melimpah. Nomor satu, kita dilahirkan dari rakyat dan bangsa Indonesia, harus menjaga rakyat dan bangsa Indonesia. Harkatnya, martabatnya, kemuliaannya harus dijaga oleh Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tidak boleh ada siapapun menghina bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa besar, masa lalu merasa dirinya sebagai bangsa yang paling mulia di atas dunia. Ini bangsa Jawa, bos. Jangan sembarangan, bos. Bangsa yang sejak dulu diberikan karunia dengan kekayaan yang ada di atas buminya, kekayaan yang ada di bawah buminya, kekayaan yang ada di airnya, kekayaan yang ada di gunungnya, minyaknya, nikelnya, dan lain sebagainya. Diberikan untuk siapa? Putra putri Indonesia. Sebesar-besarnya hanya untuk kemuliaan bangsa Indo. Yang berjuang bangsa, yang jadi pahlawan harus bangsa, yang harus jadi presiden bangsa, yang jadi TNI bangsa, yang jadi menteri bangsa. Jangan jongos-jongos Belanda. Jika anak-anak kita dididik menjadi jongos-jongos dan budak-budak bangsa lain, maka jangan lagi harapkan nanti di suatu masa yang akan menjadi presiden adalah orang-orang Batang dan orang-orang Pemalang. Bisa jadi kita hanya menjadi jongos-jongos saja. Suatu saat nanti kalau kita didik anak-anak kita menjadi budak-budak, menjadi jongos-jongos, maka setiap toko yang ada di pasar-pasar bukan lagi berwajah orang-orang Kalipucang. Maka yang akan mempunyai baju-baju TNI yang gagah perkasa bisa lagi bukan lagi putra-putri Pekalongan. Maka jaga kemuliaan ini, bukan hanya menjaga daripada tanah dan airnya, tapi kita harus menjaga jiwanya anak-anak kita, untuk kita katakan sejak dia menjadi seorang manusia, dia baru dilahirkan di dunia,
engkau putra bangsa Nusantara, engkau putra Kalingga, orang mulia di dunia ini. Allah berikan kekayaan dunia sepertiganya untuk Indonesia, maka kamu harus menjaga karunia daripada Allah ini sampai kapanpun juga. Jangan biarkan bangsamu dihina oleh bangsa yang lainnya, karena sudah jelas bahwa engkau adalah bangsa mulia yang lebih mulia dari bangsa lainnya. Harus begitu kita. Agar apa? Anak-anak kita jangan jadi jongos-jongos yang kayak di film Walid. Tahu film Walid? Yang mencium kaki bukan bangsa dirinya sendiri. Kalau kita mencium ibu kita sih itu adzillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Tapi kalau kita mencium bangsa lainnya, bangsa-bangsa penipu, kemudian naudzubillah orang mulia turunan Raja Kalingga orang Batang nyium-nyium kaki daripada kaki bangsa-bangsa penipu, orang-orang rendah turunan budak itu mereka. Tapi kemudian dengan sejarah palsu menganggap dirinya lebih mulia dari putra-putri para raja yang ada di Nusantara yang kaya raya. Jaga martabat bangsa kita, jaga kiai-kiai kita, jaga PWI-LS kita, jaga Nahdlatul Ulama kita, jaga pemimpin kita, jaga Prabowo, jaga Gibran Rakabuming Raka, jaga gubernur kita, jaga bupati kita, bupati-bupati yang bukan bupati Kibin. Kalau bupati Kibin gak usah dijaga. Bupati-bupati yang masih jadi Kibin-Kibin, menteri kalau ada yang masih Kibin menawi dipecat benang presiden. Gawe rungseb alam dunia kita untuk berjuang demi kemuliaan bangsa, dia yang menjadi penghalang. Di sini ini ada bulldozer Allah, awas bukan kelindes. Bulldozer Allah itu seorang ngedeleng sapa-sapa nang ngarep lindes, minggir orang minggir, minggir orang minggir, minggir orang minggir. Menteri Kibin pecat, Menteri Kibin, Menteri Kibin pecat. Orang dipecat gawe rungseb alam dunia. Sejarah Indonesia, jaga sejarah Batang, jaga sejarah Pekalongan, jaga sejarah Pemalang, jangan sampai dibolokin kemana-mana. Jaga kuburan-kuburan leluhur kita, jangan sampai belok sejarahnya kemana-mana. Koalat kita ngkone, koalat ning leluhur kita. Ayo kita ngadu keramat karo sapa iku wong tukang bohong. Kita bibarokati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bibarokati Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, bibarokati Sunan Kalijaga radhiyallahu an, bibarokati Sunan Kiri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria. Orangnya jelas ada. Lah mereka bibarokati wong sing laka, wong fiktif. Atau premen arep barokah wong gelaka je PTN barang kita mah waduh barok Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kan arane wong mulia mah jigan la apakah bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka itu hidup, orang-orang mulia mah doa waktu uripe, kemudian kita hadarati, kemudian energinya manjing ning kita. Barang wong fiktif mah ila hadrati barokah wis bijahis wong elaka premen arep barokah. Makanya aja wedi-wedi PWI-LS, aja wedi-wedi secara energi kita dengan wali-wali bener. Deke wali-wali palsu lah, uang sing wali bener kalau wali palsu siapa sing menang? Pasti uang sing silsilah lan tawasule kelawan wali-wali sing bener. Jaga wis aja kakek ngomong lah,
Gimana seneng gimana? Kita ini sedang menjaga Indonesia, Pak. Krunya Pak Prabowo dewek bae lah kerabine maning. Akeh sing dipikiri, akeh sing menghujat maning ora urudug. Presiden wis gagah perkasa ika pidatone ga. Coba lihat pidato pertama, uang lamun arep ngedeleng, apa yang mau dia kerjakan, lihat pidato pertamanya. Pidato pertamanya sudah jelas, kita jaga Indonesia. Kita jadikan Indonesia sebagai bangsa besar yang diperhitungkan dunia. Sudah jelas, makanya sekarang pun konsisten. Aku lihat apa yang ada di televisi, konsisten omongannya. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia mempunyai pemimpin yang diperhitungkan dunia, karena sebenarnya dunia bukan memperhitungkan pemimpin kita, tapi memperhitungkan dan menghormati kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia.